Orang yang ketiga yang tidak bisa menikmati hidup adalah orang yang selalu khawatir. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Membungkukkan orang itu saya artikan, orang yang bisa bungkuk itu usia berapa ya? 17 tahun kali ya begini ya. Usia berapa? Dulu jalannya gagah, sekarang agak bungkuk gini, tua ya. Ternyata orang yang khawatir itu mukanya jadi boros nih. Bener. Umur 40 tampangnya seperti udah 70, ada kan seperti itu. Saudara tahu nggak kenapa? Coba saudara selidiki deh. Karena hidupnya dalam kekhawatiran. Tangkap ini. Saya usia udah 64 ya. Tapi saya kan jalan nggak sampai bongkok begini, walaupun sedikit bongkok kali ya. Tapi karena kekhawatiran, karena firman-Nya berkata kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan baik menggembirakan dia. Saya pernah cerita ya sama saudara ya. Ternyata kekhawatiran adalah pembunuh nomor 1 akan sukacita dan penyebab sakit, penyakit. Karena orang khawatir itu cenderung akan jadi stres. Ketika dia stres, asam lambungnya tinggi. Dan ketika dia sampai akhirnya depresi, dan di dalam tubuhnya akan menghasilkan satu zat namanya zat kortisol. Karena selalu khawatir. Dan kekhawatiran itu ditimbulkan biasanya dari perkataan yang negatif. Makanya firman Tuhan berkata, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Makanya harus mendengarnya yang baik-baik. Jangan dengar-dengar yang jelek-jelek. Mungkin hari ini ada katanya virusnya sekarang udah merajalela lagi. Jangan didengerin. Didengerin ya nggak usah dipikirin, dimasukin ke dalam hati. Tangkap ini. Tanpa kita sadari, akhirnya kita sakit bukan karena pola makan loh. Pola pikir. Saya pernah cerita ya, ini begitu mengesankan, tapi saya cerita ulang ya. Dulu saya di Semarang itu kalau pelayanan selalu akan mampir ke depot makan namanya depot Ibu Dada ya. Itu makanannya enak. Jadi pagi-pagi bangun tidur, sarapan selalu kita dibawa ke sana, dia baru buka depot Ibu Dada. Dan kebetulan ibu itu bernama Ibu Dada. Dan kita akan doa supaya usaha yang baru dibuka ini jadi berkembang. Banyak orang yang datang makan. Dulu setiap tahun ya. Tahun depan ke sana lagi, doain. Sehat si Ibu Dadanya. Tahun berikut lagi, pagi-pagi sarapan, saya udah berpikir, pasti diajaknya ke sana. Kok diajak ke tempat lain? Saya nanya dong sama ketua missionnya. Pak, kenapa kita nggak makan yang di sana tuh Pak? Enak tuh. Aduh, udah tutup. Loh, kok tutup? Kenapa? Orangnya udah meninggal. Hah? Tahun lalu saya lihat mukanya sehat loh. Iya, kok bisa sih? Oh, begini ceritanya. Satu hari Ibu Dada itu disuruh nemenin entah sepupunya atau apalah saudaranya gitu ke Singapura. Ya, nemenin saudaranya pergi ke Singapura untuk cek kesehatan saudaranya ini atau familinya. Nah, Ibu Dada merasa karena dia dibayarin tiketnya, hotelnya, ya dia ikutin aja, cuma nemenin yang seorang family yang ada masalah dengan kesehatannya. Oke, berangkat, diantar ke rumah sakit. Terus familinya ini berkata begini, Bu Dada, kan katanya sih saya dengar di sini ada sedikit benjolan ya. Udah sekalian aja cek, mumpung lagi ada di Singapura, udah saya bayarin. Nah, si Ibu Dada berkata dalam hatinya, mumpung dibayarin, iya deh, dicek nih, ya. Begitu dicek, ternyata keluar diagnosanya bahwa benjolan yang ada di dadanya itu, kemungkinan itu tumor atau mungkin kanker. Disuruh hati-hati, Ibu hati-hati ya, nanti sesampai di Jakarta coba dicek lebih dalam lagi bagaimana. Yang tadinya happy nih nganterin yang punya masalah dengan yang sakit, dia jadi sedih, sakit, khawatir. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang.
Dapat beritanya berita seperti itu, pulang dari Singapura sampai ke Semarang, pikirannya terus ke situ tuh. Seperti orang yang tadi tuh, batu, nyesel dia cuma ambil satu, dipikirin terus. Singkat cerita, dia meninggal. Saya pikir jangan-jangan dia meninggal bukan karena kankernya, pikirannya. Kan dia nganterin ke Singapura, nganterin orang yang bermasalah dengan penyakit. Malah yang dianterin nggak apa-apa. So, nangkap ini? Ya, jadi orang yang khawatir adalah orang yang tidak bisa menikmati hidup. Oke, saya undang pemain musik. Saudara sebagai anak Tuhan, ada software Kristus. Software Kristus itu apa? Sukacita, kasih, susah benci orang. Begitu harusnya. Tapi kalau saudara gampang benci orang, waduh saya dipimpin siapa ya? Nah, udah saya siapa ya? Oh, jangan-jangan saya sendiri. Tangkap ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian. Di A ya. Salah satu orang yang khawatir itu adalah ketika dia salah memprioritaskan sesuatu. Orang yang terikat dengan mata pencahariannya, yaitu uang, sehingga salah memprioritaskan sesuatu dalam hidupnya. Itu penyebab kekhawatiran. Ternyata kekhawatiran itu adalah pembunuh nomor satu daripada sukacita dan menyebabkan penyakit. Seperti tadi saya udah cerita ya. Makanya saudara harus utamakan apa, prioritaskan apa? Tuhan. Dia nahoda. A ya. Di A. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya yang terutama. Ya, hari ini ucapanmu dalam lagu ini anggap sebagai satu doa. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan, Tuhan yang utama, Dia yang nahoda dalam hidupmu, maka saya jamin kau tidak akan khawatir. Kau bisa menikmati hidup. Apalagi engkau mempunyai hati yang lebih mengasihi, mencintai Dia. Haleluya. Katakan, saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya. Jangan hanya sekedar ucapan di bibirmu, harus dari hatimu. Cinta Yesus dari pertama, dari awal. Apa yang kau ucapkan, Tuhan dengar, Tuhan teropong hatimu. Sungguhkah kau berkata, Tuhan yang utama, karena Dia nahoda, Dia yang pemimpin di dalam hidup untuk memuliakan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya.
sesaat saja, ini ungkapan doamu. Iya. Ini ungkapan doa anak-anakmu, Bapa. Teropong hati anak-anakmu. Lihat anakmu berseru. Dengar doa mereka. Ucapan ini bukan sekedar di bibir, dari luapan hati.